Oke, mari kita langsung bedah ulasan materi kita kali ini. Kita bakal ngomongin sebuah ripple effect atau efek riak yang bisa ngubah sekolah biasa-biasa aja jadi tempat belajar yang luar biasa. Kita tuh seringnya cuma lihat hasil akhir ya kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar gimana peran seorang pemimpin bisa nentuin kualitas seluruh ekosistem di sekolah. Pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebenarnya bikin sebuah sekolah itu sukses? Kalau dengar kata sekolah unggulan, jujur aja, pasti banyak dari kita yang langsung ngebayangin deretan gedung yang megah, lab super canggih, atau lapangan olahraga yang keren abis. Tapi, dari ulasan ini kita bakal lihat kenapa jawaban aslinya itu bukan ada di benda mati, melainkan di elemen manusianya. Nah, ini 5 alur yang bakal kita telusuri hari ini. Mulai dari kunci utama kesuksesan, terus memahami kinerja guru, membangun 4 kompetensi inti, supervisi yang membimbing, sampai gimana cara mengatasi hambatannya. Kita masuk ke bagian pertama, kunci utama kesuksesan sekolah. Kita mulai dari tetesan air pertama yang bikin riak gelombang ini muncul, yaitu kepala sekolah. Poin krusial yang perlu kita ingat, kepala sekolah itu sama sekali bukan cuma admin yang duduk manis di balik meja loh. Kinerja mereka itu benar-benar tentang kemampuan mengelola sekolah secara utuh, membina para guru, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Mereka lah katalis utama buat ngangkat kualitas seluruh elemen sekolah. Menariknya nih, pekerjaan kepala sekolah itu sebenarnya terbagi jadi 5 peran dinamis yang ngebentuk banget budaya sekolah. Sebagai pemimpin, mereka ngasih arah yang jelas. Sebagai motivator, mereka genjot semangat kerja. Terus sebagai supervisor, mereka memantau proses belajarnya. Gak cuma itu, sebagai inovator mereka dituntut bikin terobosan baru. Dan pastinya sebagai manajer, mereka yang ngatur supaya semua kegiatan sekolah jalan dengan efektif. Bayangin aja, kalau 5 peran ini dijalankan barengan secara harmonis, dampaknya pasti luar biasa banget. Masuk ke bagian kedua, memahami kinerja guru. Nah, ini dia efek riak besar yang pertama. Kepemimpinan kepala sekolah tadi itu berdampak langsung ke guru-gurunya. Coba deh, ingat-ingat lagi pengalaman belajar paling asyik yang pernah kamu rasain di kelas. Itu tuh wujud nyata dari kinerja guru. Bukan sekedar datang terus ceramah di depan kelas ya. Ini soal kemampuan komprehensif dari nyiapin materi yang memikat, ngelola dinamika kelas, ngasih evaluasi yang adil, sampai ngebimbing siswa. Guru yang kinerjanya bagus itu bisa bikin suasana nyaman banget dan memancing siswa buat lebih aktif. Tapi ingat, guru itu nggak kerja sendirian di ruang hampa. Kesuksesan mereka sangat bergantung sama 5 faktor ini, kepemimpinan kepala sekolah, lingkungan kerja, motivasi, sarana-prasarana, dan pastinya pelatihan. Coba perhatiin deh, sebagian besar faktor ini kan sebenarnya dikendalikan atau minimal dipengaruhi banget sama kebijakan sang kepala sekolah, bener kan? Lanjut ke bagian ketiga, membangun 4 kompetensi inti. Sekarang kita zoom in lagi ke para guru, biar kelihatan sifat spesifik apa sih yang bikin mereka sukses. Soalnya ngajar itu jauh lebih dari sekedar transfer informasi ke murid. Supaya siswanya sukses, setiap guru profesional itu wajib menguasai 4 pilar kompetensi ini. Keterampilan yang benar-benar multidimensi. Ini dia 4 pilarnya. Pertama, pedagogik. Seberapa jago guru itu memahami siswanya dan mengelola kelas. Kedua, profesional. Nah, ini soal penguasaan materi pelajaran sedalam-dalamnya. Ketiga, sosial. Gimana cara guru komunikasi sama siswa, rekan kerja, sampai masyarakat sekitar. Terakhir, kepribadian. Ini soal integritas, kejujuran, disiplin, dan rasa tanggung jawab sang guru. 4 hal ini tuh ibarat paket komplit seorang pendidik profesional yang menyeimbangkan kecerdasan otak sama empati dari hati. Terus, prakteknya di lapangan gimana dong? Kepala sekolah jelas nggak bisa cuma nuntut guru punya kompetensi itu tanpa ngasih support. Kepala sekolah yang proaktif bakal terus ngebangun kompetensi ini lewat dukungan yang berkesinambungan. Mulai dari ngadain workshop, ngasih kesempatan ikut seminar, ngedukung pemakaian teknologi, ngasih motivasi plus penghargaan, sampai ngebuka ruang buat guru-guru bisa saling kolaborasi. Kita ke bagian 4, supervisi. Membimbing, bukan menghakimi. Nah, ini dia tokit yang kadang bikin suasana ruang guru mendadak tegang. Sering banget, supervisi itu terasa kayak inspeksi mendadak. Pokoknya ajang cari-cari kesalahan guru aja deh. Padahal, realitas dan tujuan aslinya malah sebaliknya. Supervisi itu harusnya jadi alat dukungan, semacam kompas penunjuk arah. Ini momen penting buat bantu guru nemuin kekuatan mereka, ngevaluasi hal yang masih kurang dengan cara yang aman, dan bareng-bareng nyari solusi buat pembelajaran yang jauh lebih mantap. Bagian kelima, mengatasi rintangan pendidikan. Pastinya kita harus realistis ya, biarpun sekolah punya kepala sekolah yang super hebat, selalu ada rintangan harian yang lumayan berat di lapangan. Tapi, pemimpin yang proaktif itu ngasih solusi, bukan malah ikutan panik.
Lihat aja pemetaan ini. Misalnya kalau motivasi guru lagi turun, ya kasih dorongan dan reward yang rutin. Kalau kurang pelatihan, sekolah sediain fasilitas pengembangan diri. Pusing sama perubahan teknologi yang cepat banget. Jangan dihindari, justru manfaatkan secara aktif di kelas. Dan kalau beban kerja terasa berat, tingkatkan kolaborasi dan kerjasama dalam tim. Benar-benar solusi yang berorientasi pada tindakan nyata. Kalau kepala sekolah berhasil ngebimbing, memfasilitasi, dan ngedukung guru-gurunya ngelewatin semua rintangan tadi, riak terakhir dari gelombang ini bakal langsung bermuara ke para siswa. Guru jadi makin disiplin dan semangat, kompetensi mereka melonjak tajam, suasana belajar di kelas jadi sangat efektif, dan hubungan kerja di sekolah jadi enak banget. Ujung-ujungnya, jelas prestasi dan keberhasilan siswa pasti bakal ikut meroket. Sambil kita menutup ulasan materi kali ini, coba deh renungkan sekolah-sekolah di sekitar lingkungan kamu. Tanyakan ke diri sendiri, apakah selama ini kita cuma menganggap kepala sekolah itu sekedar manajer yang ngurusin kertas kerja administrasi aja? Atau kita udah mulai melihat mereka sebagai katalis vital, sosok pemimpin sejati yang benar-benar memberdayakan para guru yang nantinya bakal membentuk masa depan anak-anak kita? Nah, itu dia sebuah pertanyaan reflektif yang pantas banget buat kita bawa pulang hari ini. Sampai jumpa di ulasan materi berikutnya.